Selamat pagi, pemirsa. Beberapa menit ke depan, Anda akan bersama dengan saya. Saya, Nafila Dipa Aini, dalam acara Dipa TV. Membahas berita teraktual, terpejam, dan terpercaya. Berita ini kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi pertama. Pemirsa, diketahui bahwa filsafat merupakan pemikiran-pemikiran manusia yang sangat penting karena bertujuan untuk mencapai mata kehidupan yang hakiki. Perlu diketahui juga bahwa filsafat merupakan ibu dari segala pengetahuan, yang artinya bahwa ketika kita berfilsafat, kita akan menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai pada hakikatnya. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang kedua. Perlu diketahui bahwa ada banyak sekali tokoh-tokoh dalam filsafat, namun diantaranya yaitu Socrates. Menurutnya yaitu jiwa manusia merupakan dasar hidup yang paling mendalam, sehingga berkaitan dengan hakikat manusia sebagai penentu kehidupannya sendiri. Menurut pandangannya, dirinya tidak ada niat untuk memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti ajarannya, namun justru beliau untuk mengutamakan seseorang untuk menyampaikan pandangannya itu sendiri. Maka dari itu, Socrates menggunakan dialektika dalam berdialog. Pemirsa, tokoh yang kedua yaitu Aristoteles mengenai tentang logika. Logika disebut dengan analitika. Analitika jika diterapkan pada zaman sekarang bertujuan untuk mencapai syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pemikirannya demi mencapai kebenaran. Pemirsa, tokoh selanjutnya yaitu Plato. Plato menyatakan bahwa realitas yang paling sederhana yaitu ide. Untuk memasuki dunia ide, maka diperlukan adanya tenaga kejiwaan yang besar. Untuk itu, manusia harus melakukan banyak hal, mulai dari perubahan kebiasaan hidupnya dan juga mengendalikan hawa nafsunya. Tokoh selanjutnya yaitu Pythagoras. Beliau selain menjadi tokoh filsafat yang menyatakan bahwa manusia harus melakukan pembersihan rohani agar jiwanya memperoleh kebahagiaan. Beliau juga merupakan ahli matematika yang selalu mengajarkan kepada muridnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini berasal dari angka atau bilangan. Tokoh selanjutnya yaitu Thales, tokoh yang menyatakan bahwa asal segala yang ada di dunia adalah air. Air yang senantiasa bergerak merupakan asas kehidupan bagi manusia. Menurutnya, jika manusia tanpa ada air, maka manusia tidak bisa hidup. Pemirsa, tokoh yang terakhir yaitu Anaximenes bertolak belakang dengan Thales, yaitu pandangannya manusia dan semua makhluk hidup itu bernafas. Beliau berpikir bahwa sumber kehidupan makhluk hidup adalah udara, karena memang sumber kehidupan manusia dan tanpa keberadaannya maka makhluk hidup akan mati. Baik saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, diketahui ada banyak sekali manfaat mempelajari filsafat dalam pendidikan. Yang pertama, melalui filsafat aksiologi, guru harus mengetahui apa yang harus diperoleh oleh siswa. Siswa tidak hanya memperoleh kuantitas pengetahuan, namun juga harus memperoleh kualitas kehidupan seperti moral dan etika. Yang kedua, melalui filsafat epistemologi, guru dapat mengetahui apa yang harus diberikan kepada siswa, bagaimana cara mendapat pengetahuan, dan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut. Pemirsa, manfaat mempelajari filsafat yang ketiga yaitu dalam berfilsafat, guru akan melalui proses berpikir kritis, yaitu berpikir secara kritis, sistematis, logis, dan mendalam. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita pada kali ini. Saya, Nafila Dipa Aini, pamit undur diri dan sampai jumpa.